Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami kelompok 3 dari kelas TK 4903. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nathan Aurel Bastata Sitepu dengan NIM 1010325001193. Saya Alfian Wirajaya Putra dengan NIM 1010325000087. Saya Farel Hilmi Syafiq dengan NIM 1010325000141. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita langsung masuk aja ke tugas jaringan komputer. Saya di sini Nathan sebagai peran desain. Oke, untuk latar belakang, di era digital sekarang, pelayanan publik yang cepat dan terpusat adalah sebuah keharusan. Kecamatan Ciremai yang kami ambil ini membawahi 15 balai desa. Untuk mengintegrasikan sistem informasi antar desa, ini membutuhkan infrastruktur jaringan yang handal. Namun, untuk merancangkan jaringan yang skala luas, seringkali terbentur oleh dua masalah utama, yaitu pemborosan alat IP dan rentannya rute koneksi terputus. Oleh karena itu, perencanaan dari kelompok kami hadir sebagai solusi. Kami mengusulkan desain jaringan terpusat yang efisien dari segi pengalamatan, tangguh dari segi topologi, dan dipetakan secara realistis menggunakan Cisco. Oke, kita masuk sekarang perhitungan VLSM di bagian LAN. Nah, di bagian LAN itu disyaratkan minimal ada 5 perangkat yang ditambahkan satu gateway, maka totalnya ada 6. Maka kebutuhan hostnya mempunyai semua persamaan 2 pangkat N dikurang 2 lebih besar sama dengan 6. N yang memenuhi persamaan tersebut adalah 3. Maka kita ambil 3 bit terakhir untuk alokasi host. Nah, dengan meminjam 3 bit terakhir kita bisa menambahkan prefix jaringan, yaitu 32 dikurang 3 menghasilkan /29. Nah, dengan subnet mask yang kita bisa dapatkan, yaitu 256 dikurang 243 atau 8 menghasilkan 248. Menghasilkan subnet masknya 255.255.255.248. Nah, untuk distribusinya itu bisa dibagi membutuhkan 15 desa, yang mana itu dimulai dari akhiran 0, yaitu 192.168.10.0, hingga batas akhir rentangnya di akhiran titik 119. Nah, lanjut ke bagian perhitungan VLSM1. Untuk kebutuhan hostnya ini cuma butuh 2 IP aktif, maka persamaannya itu 2 pangkat N dikurang 2 lebih besar sama dengan 2. Maka nilai N yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2. Maka kita mengambilkan 2 bit terakhir untuk alokasi host. Nah, dari bit terakhir itu kita bisa menemukan prefix jaringan, yaitu /30. Subnet masknya pun kita bisa ketemui, yaitu 256 dikurang 4 menghasilkan 252. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.252. Nah, untuk distribusinya itu lanjutan dari IP LAN, dimana itu tadi IP LAN di akhiran 199, maka untuk WAN dimulai dari 120 dan bertambah kelipatan 4 untuk setiap tarikan kabelnya. Nah, ini kira-kira untuk tabel IP LAN seperti tadi bilang, ini dimulai dari bagian 0 dan diakhiri dengan 119. Nah, begitu juga untuk tabel IP1, dimana itu lanjutan dari IP LAN, yaitu WAN-nya itu pun dia mulai dari 120 dan tiap penarikan kabel itu pun bertambah 4 kelipatan 4. Nah, ini untuk tabel penarikan serial. Ini mungkin sama seperti tabel IP1. Ya. Oke, di sini kita lanjut ke bagian bagian fisikal di Cisco-nya, physical network-nya. Nah, untuk perencanaan kami sudah sudah ditaruhkan masing-masing kayak gedung di tiap-tiap desa. Nah, di tiap gedung itu pun bisa kita lihat sudah terisi 5 device yang kita mau taruh, yaitu ada PC, ada laptop, printer, dan server. Nah, ya. Totalnya ada 5. Setiap desa pun seperti gitu. Totalnya ada 5 plus satu router, satu gateway, maka 6 ya berarti. Oke. Nah, untuk topologi yang kami gunakan sini adalah topologi hybrid. Yang mana topologi untuk mesh itu kami gunakan untuk WAN. Seperti contoh topologi mesh itu desa Ciremai ke desa Kulon, Suli Kulon ke Suliwetan ke Batu Ampar, dan Batu Ampar ke Berca. Itu untuk topologi mesh salah satu contohnya. Nah, untuk topologi satu lagi topologi star yang kami gunakan untuk sebagai LAN. Contoh itu Berca ke Berca Asri, Raman Kulon ke Berjukan, ya seperti itu kira-kira untuk topologi star. Jadi topologi yang gunakan adalah topologi hybrid. Oke, untuk bagian selanjutnya di sini saya sebagai IP Network Engineer, di mana tugas saya di sini adalah mengimplementasikan desain jaringan yang sudah dibuat oleh rekan saya sebagai network designer begitu. Nah, untuk secara garis besarnya ada 4 hal utama yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu memasangkan perangkat di setiap desa, yang kedua menghubungkan semua router antar desa,
yang ketiga mengkonfigurasi IP address dan DHCP di setiap router, dan yang terakhir yaitu mengkonfigurasi routing menggunakan protokol OSPF ya, agar semua desa itu bisa saling berkomunikasi. Untuk selanjutnya ini bagian perangkat per desa. Jadi di setiap kantor desa ini kami merepresentasikan dengan 5 perangkat jaringan, di mana perangkat-perangkat ini semuanya dihubungkan melalui switch ke router desa masing-masing. Sebagai contoh di sini kami mengambil desa Bejuran, yaitu 2 pasang PC, 1 laptop, 1 printer dan juga 1 server gitu. Nah, semuanya perangkat ini dihubungkan ke switch-nya menggunakan kabel copper straight through. Kemudian dihubungkan ke router menggunakan kabel yang sama juga, kabel copper straight through. Nah, setelah itu kami melakukan hal yang sama untuk 15 desa di Kecamatan Cerme lain, dengan variasi perangkat yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ini adalah koneksi antar router. Jadi setelah semua perangkat LAN-nya itu terpasang, maka berikutnya kami menghubungkan router antara desa sesuai dengan tabel penarikan serial yang sudah dirancang oleh network designer. Jadi kami di sini menggunakan 2 jenis koneksi antar router, yaitu yang pertama adalah kabel serial DCE atau DTE. Untuk sebagian besar koneksi antar router, yaitu totalnya ada 21 koneksi serial. Nah, untuk yang kedua, di sini kami menggunakan kabel gigabit Ethernet untuk 3 koneksi slot yang serialnya sudah penuh. Yang diantaranya adalah Solor ke Ratu Ampar, Bejuran ke Suling Wuton, Suling Kulon, Ramban Wetan ke Suling Kulon. Nah, ketiga slot serial dari koneksi-koneksi ini sudah penuh karena terhubung ke desa-desa lainnya. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi IP address. Jadi setelah semua router antar desa itu terhubung, kami mengkonfigurasikan IP address di setiap interface router sesuai dengan IP yang sudah dibuat oleh network designer kami. Dan setiap router itu memiliki 2 jenis konfigurasi interface. Yang pertama adalah interface G000 atau gigabit Ethernet 000 yang terhubung ke jaringan LAN desa. Jadi IP address yang digunakan itu adalah IP pertama dari range host masing-masing desa. Nah, sebagai contoh di sini adalah router Cerme, kami ambil router Cerme. Sini menggunakan IP 192.168.10.41 ya untuk interface LAN-nya, sesuai dengan tabel IP address LAN. Untuk yang kedua, kami mengkonfigurasi interface serial yang terhubung ke router desa lainnya. Jadi IP address-nya itu digunakan sesuai tabel IP address 1. Konfigurasinya seperti ini, nanti tinggal disesuaikan saja interface yang dikonfigurasi itu bagian mana. Untuk bagian selanjutnya, ini konfigurasi DHCP. Jadi agar setiap perangkat di desa itu bisa mendapatkan IP address secara otomatis, kami mengkonfigurasikan server ini di setiap router. Nah, DHCP di sini memungkinkan setiap device di setiap desa itu bisa mendapatkan IP address secara otomatis tanpa perlu disetting manual satu persatu. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini kami ambil di konfigurasi DHCP di router Bejuran ya. Dengan konfigurasinya menggunakan networknya 192.168.10.0, gateway-nya 192.168.10.1, dan juga range IP-nya 192.168.10.2 sampai 10.6. Untuk konfigurasinya seperti ini. Nanti hanya tinggal disesuaikan dengan desanya masing-masing ya. Untuk karena ini adalah DHCP dan default awal semua device itu kan dia ada di static ya. Jadi sebelum kita agar setiap device itu mereka bisa menerima IP address otomatisnya, kita ganti dulu ke DHCP seperti ini. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi routing OSPF, di mana ini adalah langkah terakhir dari saya sebagai IP network engineer. Untuk di sini saya mengkonfigurasi routing menggunakan protokol OSPF atau Open Shortest Path First ya. OSPF ini adalah protokol routing dinamis yang memungkinkan setiap router itu untuk saling berbagi informasi jaringan secara otomatis. Dan dengan OSPF ini, setiap router bisa mengetahui jalur terbaik untuk mengirimkan data ke desa maupun di Kecamatan Cerme. Nah, untuk keunggulannya sendiri, di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah konfigurasinya lebih singkat dan efisien. Ya. Kemudian, jika ada satu jalur yang terputus, OSPF ini akan otomatis mencari jalur alternatif. Untuk yang terakhir adalah sangat cocok untuk jaringan dengan banyak router seperti jaringan kecamatan ini. Nah, di sini kami menggunakan OSPF area 0 untuk semua 15 router. Konfigurasinya seperti ini sama semua. Ya, karena seluruh jaringan itu kan berada dalam satu area, yaitu Kecamatan Cerme. Selanjutnya, saya Alfian di sini sebagai network analis akan melakukan pengujian di dalam jaringan Cisco ini. Pengujian ini akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada ping, cost, dan yang ketiga ada threshold. Ping sendiri adalah perintah untuk menguji apakah 2 device bisa berkomunikasi atau tidak. Hasilnya berupa reply, timeout, dan waktu tempuh paket. Cost atau quality of service, ukuran kualitas jaringan secara keseluruhan, dan cost ini sendiri terbagi jadi 3 indikator. Yang pertama ada paket loss,
yang kedua ada latensi, dan yang ketiga ada jitter. Paket loss adalah persentase paket yang gagal sampai ke tujuan. Yang kedua ada latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai ke tujuan dan kembali lagi ke pengirim. Yang ketiga ada jitter. Jitter adalah selisih waktu tempuh dari latensi minimum dikurangi latensi maksimum. Yang terakhir ada traceroute. Traceroute adalah perintah untuk melihat jalur lengkap yang dilalui paket dari sumber ke tujuan dengan melewati router mana saja yang dilewati hingga sampai ke tujuan. Di sini kita akan melakukan pengujian atau demonstrasi jaringan end-device antar desa ke desa lain. Dari topologi ini, kita akan mengambil sebanyak 3 antar desa saja, dengan jalur terpendek, jalur sedang, dan jalur terjauh. Yang pertama dari jalur terdekat, kita akan menggunakan dari desa Bajuran ke desa Batu Ampar. Di sini kita akan menggunakan device desa Bajuran PC pertama ke desanya PC 1 Batu Ampar. Di sini bisa dilihat kalau dari PC satunya Batu Ampar memiliki IP-nya 192.168.10.10. Bisa dilihat kalau dari ping ini terkirim 4 paket, dan paket pertama terkirim selama 2 milisekund, paket kedua terkirim selama 1 milisekund, dan paket ketiga selama 2 milisekund, paket keempat selama 1 milisekund. Yang kedua ada cost atau quality of service, yang dimana tadi ada 3 indikator, paket loss, latensi, dan jitter. Yang pertama terkirim 4, diterima 4, berarti paket lossnya adalah 0%. Yang kedua ada latensi minimumnya 1 milisekund, latensi maksimumnya 2 milisekund, latensi average-nya 1 milisekund. Dan tadi jitter itu dengan mengurangi latensi maksimum dikurangi latensi minimum. 2 dikurang 1 berarti jitternya adalah 1 milisekund. Yang terakhir ada traceroute. Di sini kita akan mencari jalur dari PC Bajuran ke PC Batu Ampar. Bisa dilihat kalau ini ada 4 hop. Hop itu adalah suatu paket dari router ke router berikutnya. Jadi si hop ini akan bertambah jika si paket ini melewati router ke router lainnya. Di hop pertama, si router ini melewati 192.168.10.1, yang dimana itu adalah router si Bajurannya sendiri. Yang hop kedua, 192.168.10.173, yang dimana itu adalah routernya si Solar. Dan hop ketiga, 192.168.10.170, itu adalah mengarah ke router Batu Ampar. Dan yang hop terakhir itu adalah si IP alamatnya PC satunya Batu Ampar sendiri. Selanjutnya, kita menggunakan jalur sedang. Kita menggunakan dari desa Cerme ke desanya Solar. Di sini kita akan menggunakan device desa Cerme PC 0 ke device desa Solar PC 02. Bisa dilihat kalau dari IP-nya PC 0 Solar adalah 192.168.10.99. Masuk ke command prompt. Bisa dilihat kalau dari paket pertama tidak terkirim, paket kedua terkirim selama 1 milisekund, paket kedua terkirim selama 1 milisekund, paket keempat terkirim selama 2 milisekund. Dan cost-nya adalah paket cost-nya adalah 5%, latensi minimumnya adalah 1 milisekund, maksimumnya 2 milisekund, average-nya 1 milisekund. Dan untuk jitternya adalah 1 milisekund, karena 2 dikurang 1. Yang terakhir adalah traceroute. Bisa dilihat kalau dari hop pertama, itu adalah si IP routernya Cerme sendiri. Yang kedua, 134 adalah router mengarah ke Batu Ampar. Yang ketiga adalah 169, itu adalah router yang mengarah ke desa Solar. Dan untuk hop yang terakhir itu adalah si IP-nya PC-nya si Solar. Dan yang terakhir, pakai jalur terjauh, kita akan menggunakan desa Batu Salang ke desa Ramban Kulon. Di sini kita akan menggunakan PC 0-nya Batu Salang dan PC 0-nya Ramban Kulon. Dan untuk IP-nya PC 0 Ramban Kulon adalah 192.168.10.83. Masuk ke udah. Nah, bisa dilihat kalau dari 4 paket ini, paket pertama terkirim selama 11 milisekund, paket kedua 5 milisekund, paket ketiga 20 milisekund, paket keempat 4 milisekund. Yang kedua ada cost-nya, paket loss-nya adalah 0%, latensi minimumnya 4 milisekund, maksimumnya 20 milisekund, average-nya 10 milisekund. Dan untuk jitternya adalah 20 dikurang 4 adalah 16 milisekund. Dan yang terakhir adalah untuk testernya dari PC 0 Batu Salang ke PC-nya Ramban Kulon. Lihat kalau dari hop pertama adalah si IP router Batu Salang ya. Hop kedua 149, itu yang dimana adalah router mengarah ke Batu Ampar.
Yang ketiga adalah 169, adalah router yang mengarah ke solar. Yang keempat adalah 174, adalah router yang mengarah router banjiran. Dan yang kelima adalah 198, adalah router yang mengarah ke Ramban Wetan. Dan yang keenam adalah 206, adalah router yang mengarah ke Ramban Kulon. Dan untuk yang hop tadi terakhir adalah si IP-nya PC Ramban Kulon sendiri. Oke, dari 3 itu sudah selesai. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai tugas besar jaringan komputer dan data. Kesimpulannya, jaringan komputer Kecamatan Ciremai ini berhasil kita rancang dan kita implementasikan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan IP addressing, VLSM, DHCP, dan routing antar router. Ya, jadi hasil pengujiannya menunjukkan bahwa seluruh perangkat itu dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Begitu. Rancangan ini juga memudahkan bahwa pengelolaan jaringan itu terstruktur dapat mendukung konektivitas antar desa secara efektif dan efisien. Sekian. Terima kasih. kasih.